Pada saat Yesus menghembuskan nafas terakhirnya di kayu salib, sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia mulai terjadi. Tanda-tanda Alkitabiah menguasai langit, bumi, dan bahkan kuburan. Dunia rohani tidak dapat menahan gejolak dunia alamiah. Kejadian-kejadian supernatural setelah penyaliban Kristus melampaui logika dan pemahaman. Fenomena-fenomena yang tidak dapat dijelaskan muncul sebagai reaksi langsung terhadap kematian Yesus. Dan masing-masing memiliki makna tersembunyi yang hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Wahyu di balik peristiwa-peristiwa ini dapat sepenuhnya mengubah pandangan kita mengenai apa yang terjadi pada saat itu. Di antara semua tanda yang mengguncang langit dan bumi pada hari yang gelap itu, ada satu tanda yang secara khusus mengguncang pusat kota Yerusalem. Orang-orang mati mulai bangkit dari kubur mereka. Firman Tuhan menyatakan sesuatu yang luar biasa kepada kita dalam Matius pasal 27 ayat 50-53. Lalu Yesus berseru lagi dengan suara nyaring dan menyerahkan rohnya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan bumi bergoncang dan batu-batu terbelah dan kubur-kubur terbukalah dan banyak mayat orang-orang kudus yang sedang tidur dibangkitkan. Dan setelah keluar dari kubur setelah kebangkitan Yesus, mereka masuk ke kota suci dan menampakkan diri kepada banyak orang. Peristiwa ini bukanlah sebuah kiasan atau simbolis, tetapi benar-benar terjadi. Kuburan-kuburan terbongkar, kuburan-kuburan dibuka dan tubuh-tubuh yang telah mati selama bertahun-tahun hidup kembali di depan orang-orang yang tercengang. Orang-orang mati ini tidak dibangkitkan sebagai bayangan atau roh, tetapi dengan tubuh yang dimuliakan, sebagai gambaran tentang apa yang akan terjadi pada hari kebangkitan yang agung, yang dijanjikan kepada mereka yang ada di dalam Kristus. Teks ini jelas menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang kudus, pria dan wanita beriman, yang telah meninggal sebelum kedatangan Mesias dan sekarang dibangkitkan sebagai saksi hidup dari kuasa yang dilepaskan pada saat Yesus menyerahkan rohnya. Penting untuk dicatat bahwa fenomena ini terjadi tepat setelah gempa bumi dan terbelahnya tabir, seolah-olah dunia alam dan dunia rohani saling bertemu pada saat itu. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah fakta bahwa orang-orang yang dibangkitkan ini menampakkan diri kepada banyak orang di Yerusalem. Dengan kata lain, ini bukanlah pengalaman pribadi atau mistik, tetapi sebuah kesaksian terbuka dan nyata yang tersebar di antara para penduduk kota suci itu. Seolah-olah surga menyatakan bahwa maut, yang sampai saat itu tak terkalahkan, telah secara resmi dihadapi dan dikalahkan. Tidak ada rincian eksplisit tentang siapa orang-orang kudus ini, atau berapa banyak jumlahnya, tetapi para teolog berpendapat bahwa mereka mungkin termasuk di antara para nabi, hakim, dan orang beriman dalam perjanjian lama yang menantikan pengenapan janji mesianis. Kebangkitan mereka yang tepat waktu yang dihubungkan dengan pengorbanan Kristus menunjukkan bahwa kuasa salib melampaui waktu dan menjangkau mereka yang telah datang sebelumnya. Seolah-olah darah yang ditumpahkan di Golgota itu bergema bolak-balik di alam roh. Disinilah kita menyadari aspek yang lebih dalam. Salib bukan hanya tempat di mana Yesus wafat, tetapi juga merupakan pusat revolusi spiritual, sebuah gempa bumi kosmik yang mempengaruhi baik yang hidup maupun yang mati. Rasul Petrus sendiri, dalam suratnya yang pertama, pasal 3 ayat 19, mengatakan bahwa Kristus pergi dalam roh dan berkhotbah kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Hal ini membuat kita berpikir bahwa ketika kota Yerusalem menangis, sesuatu yang besar sedang terjadi di tempat yang tidak terlihat. Kembalinya orang-orang mati ini merupakan tanda yang jelas bahwa maut mulai kehilangan dominasinya. Kebangkitan orang-orang kudus ini adalah sebuah pernyataan awal dari kemenangan, sebuah pendahuluan dari apa yang akan sepenuhnya direalisasikan pada hari ketiga dengan kebangkitan Kristus sendiri. Tetapi hal itu juga merupakan sebuah peringatan, sebuah konfirmasi yang nyata bagi semua orang di Yerusalem bahwa orang yang telah disalibkan itu bukan hanya seorang guru atau nabi, tetapi juga anak Allah yang memiliki kuasa atas hidup dan mati. Bayangkan dampaknya terhadap hati orang-orang yang melihatnya. Orang-orang yang telah menguburkan orang-orang yang mereka cintai bertahun-tahun yang lalu sekarang melihat mereka berjalan di kota, hidup, sadar, sebagai saksi bisu dari apa yang baru saja terjadi di Kalvari. Ketakutan, kekaguman dan rasa hormat menyelimuti orang-orang. Kota yang sudah terguncang oleh fenomena sebelumnya, kini terjerumus ke dalam keheranan yang lebih besar lagi. Peristiwa ini tidak dapat diperlakukan sebagai detail yang terisolasi atau keingintahuan Alkitabiah. Peristiwa ini secara intrinsik terkait dengan tujuan penebusan salib. Pengorbanan Yesus tidak hanya membebaskan mereka yang masih hidup, tetapi juga menjangkau mereka yang tertidur,
mereka yang sedang menantikan janji itu. Oleh karena itu, ketika kuburan-kuburan itu dibuka, dunia rohani memanifestasikan dirinya dalam realitas manusia dengan cara yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Kerajaan Allah secara nyata menyerang bumi, menentang semua logika dan agama. Sementara banyak orang masih mencoba untuk memahami apa yang sedang terjadi, sesuatu yang lebih dalam lagi mulai terungkap. Karena nafas terakhir di Golgota bukanlah akhir dari segalanya. Hal ini memicu reaksi berantai yang tidak hanya menghantam orang mati, tetapi juga fondasi dunia fisik. Bumi berguncang. Segera setelah orang-orang mati keluar dari kubur mereka, sementara gumaman keheranan masih bergema di jalan-jalan Yerusalem, tanda lain yang lebih mendalam mengguncang dasar-dasar realitas. Bumi berguncang, namun itu bukan sekadar gerakan seismik biasa, melainkan guncangan yang syarat dengan makna spiritual yang tidak dapat ditawar. Goncangan tanah mencerminkan goncangan yang tak terlihat, seolah-olah langit dan bumi menyaksikan bersama dampak dari pengorbanan yang kekal. Injil Matius pasal 27 ayat 51 menggambarkannya dengan tepat, dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan bumi berguncang dan batu-batu terbelah. Gempa bumi yang terjadi pada saat itu lebih dari sekadar getaran geologis. Itu adalah pengumuman ilahi. Setiap retakan di tanah seakan berteriak bahwa sesuatu yang tidak dapat diubah baru saja terjadi. Anak Allah telah mati dan ciptaan merespons dengan guncangan. Perjanjian Lama menunjukkan bahwa gempa bumi seringkali dikaitkan dengan manifestasi kehadiran ilahi. Di Gunung Sinai, ketika Tuhan turun di tengah-tengah api dan awan, bumi berguncang dengan dahsyat. Dalam Mazmur pasal 18 ayat 6 dan 7, Daud secara puitis menggambarkan reaksi ciptaan, murka dan kehadiran Tuhan. Kemudian bumi berguncang dan bergetar. Dasar-dasar gunung-gunung pun bergoncang dan berguncang karena ia murka. Jadi, gempa bumi di Kalvari bukanlah suatu kebetulan alamiah, tetapi merupakan cerminan dari takhta Allah sendiri yang merespons darah anak domba. Getaran pada saat itu disertai dengan sesuatu yang lebih mengesankan. Batu-batu besar yang dianggap tak tergoyahkan, hancur seperti tanah liat di bawah Allah yang Maha Kuasa. Hal ini membawa simbolisme yang kuat. Batu selalu dilihat dalam Alkitab sebagai tanda kekuatan, stabilitas, keabadian. Tetapi bahkan batu-batu itu menyerah dalam menghadapi kematian Yesus. Kekokohan dunia lama, yang didukung oleh perjanjian dan hukum, runtuh untuk membuka jalan bagi perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah ilahi. Lebih dari itu, gempa bumi juga merupakan respons alam semesta terhadap ketidakadilan manusia. Orang benar telah disalibkan, orang suci telah diperlakukan seperti terkutuk, dan sementara para pemimpin agama mengeraskan hati mereka, alam sendiri tunduk sebagai pengakuan. Ini adalah gambaran yang sangat kontras pada saat itu. Hati manusia yang terbuat dari batu tetap utuh, tetapi batu-batu di bumi hancur di hadapan kemuliaan yang telah disempurnakan. Catatan sejarah kuno di luar teks Alkitab juga mencatat guncangan ini. Sejarawan seperti Phlegon dari Tralles menyebutkan adanya gempa bumi besar di wilayah Yudea pada saat yang sama, disertai dengan gerhana yang tidak dapat dijelaskan. Teks-teks kuno lainnya menunjukkan bahwa kuil-kuil kafir dirusak di daerah-daerah yang jauh pada saat Kristus wafat. Hal ini memperkuat gagasan bahwa dampak salib dirasakan di luar batas-batas Israel, seperti gema rohani yang melintasi batas-batas dan mencapai ujung-ujung dunia yang dikenal. Tetapi ada dimensi yang lebih dalam lagi. Gempa bumi tidak hanya mengguncang tanah secara fisik, tetapi juga menghancurkan struktur spiritual. Gempa bumi itu memberitahukan bahwa sesuatu yang tidak terlihat telah hancur. Kuasa dosa, kekuasaan maut, pemisahan antara manusia dan Allah. Apa yang sebelumnya tersembunyi kini mulai disingkapkan. Goncangan itu adalah tanda bahwa kerajaan itu mendekat dengan kekuatan. Dalam Ibrani pasal 12, ayat 26-28 dikatakan, Dia yang pada waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, sekarang berjanji, katanya, sekali lagi aku akan mengguncangkan bukan saja bumi, tetapi juga langit. Goncangan Kalvari adalah pertanda dari sebuah transformasi kosmik. Apa yang fana mulai disingkirkan agar yang abadi dapat ditegakkan. Ini adalah guncangan pertama dari dunia yang tidak akan pernah sama lagi. Dan bahkan dalam menghadapi semua manifestasi kekuasaan ini, banyak yang masih tidak mengerti. Banyak yang melihat tanah yang retak, bangunan yang terguncang, teror di mata para prajurit,
tetapi mereka tidak dapat memahami apa yang ada di baliknya. Itu adalah tangisan diam dari ciptaan, menyaksikan rasa sakit Sang Pencipta, menangis bersamanya, menderita bersamanya, gemetar bersamanya. Gempa bumi ini juga merupakan pengingat kenabian yang menunjuk pada waktu akhir zaman, ketika langit dan bumi akan kembali berguncang dengan intensitas yang lebih besar, mengumumkan kembalinya Dia yang telah disalibkan. Kalvari adalah awal dari sebuah proses yang akan diselesaikan dengan kedatangan Sang Raja. Itulah mengapa setiap getaran pada saat itu membawa gema kenabian, sebuah pesan yang masih bergema dalam hati yang penuh perhatian. Namun, sementara tanah masih bergerak dan debu membumbung tinggi di udara, sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi jauh dari pandangan kebanyakan orang. Di dalam bait suci, di mana hanya sedikit orang yang dapat memasukinya, sebuah tanda lain yang sama kuatnya akan meninggalkan jejaknya. Sebuah simbol suci yang selama berabad-abad telah memisahkan manusia dari hadirat Allah telah dirobek, bukan dari bawah ke atas, seperti yang dilakukan oleh seorang imam duniawi, tetapi dari atas ke bawah, seperti yang hanya dapat dilakukan oleh Allah sendiri. Seruan yang membelah dimensi. Ketika batu-batu hancur dan bumi berguncang karena kematian anak Allah, sesuatu terjadi di jantung bait suci yang akan menandai jeda definitif antara dua era. Itu bukanlah detail ritualistik yang sederhana. Tabir, kain tebal yang memisahkan ruang Maha Kudus dari bagian bait suci lainnya, terbelah dari atas ke bawah pada saat Yesus menyerahkan rohnya. Injil Matius pasal 27 ayat 51 mencatat dengan tepat, dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah. Tabir itu bukanlah tirai biasa. Tirai itu melambangkan pemisahan antara Allah dan manusia. Hanya imam besar yang dapat melewatinya setahun sekali, membawa darah korban penghapus dosa. Di sanalah, di balik tabir itu, tabut perjanjian berdiri, melambangkan kehadiran Allah. Keberadaan tabir itu berseru kepada setiap generasi, akses ke hadirat ilahi telah tertutup. Umat manusia, dalam kondisinya yang telah jatuh, tidak dapat mendekat tanpa perantaraan. Tetapi ketika Yesus, anak domba yang sempurna, memberikan nyawanya dalam ketaatan yang sempurna, rintangan ini dihilangkan bukan oleh tangan manusia, tetapi oleh tindakan supernatural. Robekan dari atas ke bawah menunjukkan bahwa Allah sendirilah yang membuat terobosan ini. Tidak ada penundaan, tidak ada jeda. Itu terjadi dengan segera. Kematian Kristus membuka jalan. Abir tidak lagi diperlukan, karena imam besar yang sejati telah masuk ke dalam ruang Maha Kudus yang kekal dengan darahnya sendiri. Penulis kitab Ibrani, dalam pasal 10, ayat 19 dan 20, menerangi realitas ini dengan kejelasan rohani. Karena itu, saudara-saudara, hendaklah kamu beranikan diri untuk memasuki tempat kudus oleh darah Yesus, yaitu jalan yang baru dan yang hidup, yang telah dikuduskannya bagi kita, dengan jalan menembus tabir, yaitu dengan jalan dagingnya. Di sini tabir diibaratkan sebagai tubuh Kristus. Ketika Dia terluka, terkoyak dan diremukan di kayu salib, apa yang juga dihancurkan adalah penghalang antara manusia dan Bapa. Oleh karena itu, terbelahnya tabir adalah sebuah pernyataan surgawi. Allah berseru kepada umat manusia melalui sebuah tindakan diam bahwa waktu yang memisahkan telah berakhir. Tidak perlu lagi bergantung pada sistem keimaman yang terbatas, ritual yang berulang-ulang, dan pengorbanan darah hewan. Kehadirannya dapat diakses. Ruang Maha Kudus, yang dulunya tersembunyi dan tidak dapat dijangkau, sekarang terbuka bagi mereka yang percaya. Bagi para imam yang melayani di bait suci pada saat itu, pemandangan itu pasti menakutkan. Melihat kerudung itu, yang tingginya sekitar 4 meter dan terbuat dari kain tebal yang terjalin, dirobek secara vertikal di depan matanya lebih dari sekadar ketakutan. Itu adalah sebuah invasi supranatural ke dalam pusat religiusitas. Apa yang tadinya merupakan simbol pemisahan kini menjadi bukti akses. Sistem lama telah digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih besar, tetapi sebagian besar pemimpin agama menolak untuk menerima arti penting dari robekan itu. Mereka terus melanjutkan ritual mereka, pengorbanan mereka, seolah-olah tidak ada yang berubah. Namun semuanya telah berubah. Kemuliaan yang bersemayam di balik tabir, kehadiran yang sangat mereka takuti kini mengalir ke bumi, siap untuk tinggal di dalam diri manusia melalui Roh Kudus. Momen ini juga mengungkapkan sifat dari kerajaan yang akan diresmikan oleh Yesus. Sebuah kerajaan yang tidak terikat oleh bangunan, geografi yang sakral atau tradisi ritual.
sebuah kerajaan yang mendiami hati orang-orang yang rendah hati, yang hancur dan yang haus akan keadilan. Ketika tabir itu tersingkap, seolah-olah surga berkata, "Sekarang bait suci itu ada di dalam dirimu." Kehadiran yang dulunya terbatas pada sebuah tempat kini dapat mendiami manusia dan ada sesuatu yang lebih dalam lagi. Tabir yang terkuyak pada saat yang sama dengan gempa bumi dan kematian Kristus menunjukkan bahwa ada dimensi-dimensi yang disilangkan. Surga dan bumi bersentuhan, yang tidak terlihat sedang terkoyak bersama dengan yang terlihat. Bukan hanya sehelai kain yang terkoyak, tetapi juga sebuah era yang sedang berakhir, era hukum, jarak dan ketakutan. Sebagai gantinya, sebuah realitas baru muncul, anugerah, kedekatan dan rekonsiliasi. Hal ini menjelaskan mengapa tidak lama kemudian Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang percaya, tanpa memandang ras, budaya, atau pertentangan sosial. Penghalang itu runtuh dan kebenaran ini bergema hingga hari ini. Setiap orang yang datang dengan iman kepada darah Yesus menemukan akses langsung kepada Bapa, tidak lagi melalui seorang manusia, tetapi melalui Anak yang kekal. Sementara banyak orang masih memproses gempa bumi dan yang lainnya mencoba memahami kembalinya orang yang meninggal ke jalan-jalan, berita tentang cadar yang robek mulai beredar di antara para religius dengan penuh keprihatinan. Sesuatu telah terjadi yang tidak dapat mereka kendalikan atau sangkal. Dan saat yang terlihat runtuh, keheningan yang dalam mulai menyebar. Cahaya tampak surut, langit menjadi gelap dan dunia terjerumus ke dalam keheningan yang berbicara lebih keras daripada jeritan apapun. Keheningan supranatural, alam berhenti. Apa yang terjadi setelah bumi berguncang dan tabir yang terkoyak itu bahkan lebih mencekam. Keheningan yang pekat dan pekat menyelimuti seluruh wilayah. Keheningan yang tidak biasa dan juga tidak kosong. Keheningan yang penuh dengan kehadiran yang tidak terlihat. Seakan-akan alam semesta sendiri menahan napas atas apa yang baru saja disaksikannya. Langit, bumi, elemen alam, semuanya tampak berkabung. Ciptaan, yang tadinya bereaksi dengan keras, sekarang terdiam dengan penuh hormat. Menurut Injil Lukas, pasal 23, ayat 44, kira-kira jam 6, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 9, dan matahari pun menjadi gelap. Kegelapan fisik menyelimuti wilayah itu selama sekitar 3 jam, sesuatu yang tidak mungkin disebabkan oleh gerhana alami, karena pasca jatuh pada bulan purnama dan gerhana matahari tidak terlihat selama fase ini. Kegelapan itu terasa supernatural. Matahari menarik diri seolah-olah menolak untuk menerangi saat cahaya dunia dipadamkan. Tradisi Yahudi melihat cahaya sebagai tanda berkat Tuhan dan ketiadaannya sebagai penghakiman. Nabi Amos telah memberitahukan hal ini dalam kitabnya, pasal 8 ayat ke-9. Maka akan terjadi pada hari itu, demikianlah firman Tuhan Allah, bahwa aku akan membuat matahari terbenam pada tengah hari, dan aku akan menyelimuti bumi dengan kegelapan pada hari yang cerah. Kaitannya sangat jelas dan langsung. Momen kegelapan itu telah dinubuatkan berabad-abad sebelumnya sebagai tanda berkabung, penghakiman dan transisi. Langit sedang berkabung, tetapi bukan hanya kegelapan yang menyebabkan keheranan. Sesuatu yang aneh sedang terjadi di udara. Burung-burung membungkam kicauannya, angin pun berhenti. Suara-suara kota yang biasanya dipenuhi dengan keramaian pedagang, hewan dan suara-suara, berganti menjadi keheningan kuburan. Seolah-olah dunia tahu bahwa tidak ada yang bisa dikatakan dalam menghadapi kematian orang benar itu. Sang Pencipta telah ditolak oleh ciptaannya, dan ciptaannya, sebagai balasannya, lumpuh dalam penghormatan dan rasa sakit. Alam selalu peka terhadap kehadiran Tuhan. Ketika dia lewat di depan Musa, gunung itu berasap. Ketika Yesus lahir, sebuah bintang bersinar di langit. Sekarang, dalam kematiannya, semuanya menjadi sunyi. Ciptaan sekali lagi menyaksikan drama penebusan, tetapi sekarang dalam keheningan. Dan keheningan itu berbicara dengan lantang. Dia mengecam kekerasan hati manusia, yang bahkan di hadapan begitu banyak tanda tetap buta, tetapi dia juga mengumumkan misteri rencana ilahi yang sedang berlangsung tanpa gembar-gembor di dalam rahim kegelapan. Keheningan memiliki kekuatan untuk menyingkapkan apa yang cenderung disembunyikan oleh kebisingan. Tanpa suara-suara kehidupan biasa, hanya hati nurani yang tersisa. Mata mereka yang telah mengejek mulai berpaling. Mereka yang telah meneriakan kematiannya sekarang tidak tahu harus berkata apa. Dan di tengah-tengah ketakutan dan keraguan, sesuatu yang baru muncul, keyakinan. Keheningan mempersiapkan dasar untuk kebangkitan. Para murid yang tersebar dan tersembunyi juga terbawa oleh suasana ini.
Bagi mereka, keheningan itu terasa berat dan menyakitkan. Suasana itu bercampur antara duka, kebingungan dan iman yang terguncang. Semua yang mereka yakini tampaknya berantakan. Dia yang menenangkan badai kini telah mati. Dan bahkan alam, yang tadinya taat pada suaranya, kini mundur ke dalam kegelapan dan keheningan. Itu adalah dunia yang mencerminkan keadaan hati orang-orang yang mengikutinya, gelap, sunyi, tanpa arah. Namun, keheningan ini juga menunjukkan sesuatu yang lebih besar. Sejak zaman dahulu, Tuhan selalu merespons dosa dan perjanjian manusia dengan tanda-tanda yang terlihat di alam, tetapi juga dengan keheningan yang membawa penghakiman terselubung. Namun, keheningan ini juga menunjukkan sesuatu yang lebih besar. Sejak zaman dahulu, Allah selalu menyatakan dirinya dalam kontras antara suara dan keheningan. Ketika manusia berdosa, langit tertutup, para nabi terdiam dan bumi berhenti bernyanyi. Sekarang, sebelum kematian anak domba, pola yang sama terulang kembali, tetapi dengan bobot yang jauh lebih dalam. Seolah-olah surga berkata, firman telah dibungkam. Dia yang melaluinya segala sesuatu diciptakan, dia yang menopang keberadaan dengan firman-Nya. Sekarang terbaring mati dan dunia bereaksi dengan satu-satunya respons yang mungkin diam. Tidak ada guntur, tidak ada kilat, tidak ada nyanyian dan tidak ada perayaan. Angin berhenti, hewan-hewan menjadi tenang, suara-suara kota memudar. Yang tersisa hanyalah jeda sakral, jeda antara dua dunia. Keheningan ini juga menggemakan apa yang telah diumumkan oleh Nabi Amos berabad-abad sebelumnya. Dalam kitab Amos, pasal 8, ayat ke-9. Akan terjadi pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam pada tengah hari, dan aku akan membuat bumi menjadi gelap gulita pada hari yang cerah. Nubuat itu sedang digenapi di depan mata manusia, tetapi hanya sedikit yang memiliki ketajaman untuk memahaminya. Itu bukan hanya sebuah fenomena atmosfer, tetapi juga sebuah tanda dari surga. Sang ayah menyembunyikan wajahnya, sang anak menyerahkan rohnya dan ciptaan bereaksi dengan penuh hormat. Ada kedalaman spiritual dalam keheningan ini yang sering luput dari kita. Mazmur 62, ayat 1, menyatakan, hanya kepada Allah. Hai jiwaku, aku menanti-nanti dengan tenang. Daripadanyalah datang keselamatanku. Di atas kayu salib, keheningan mendahului keselamatan. Bukan keheningan karena ketidakpedulian, tetapi keheningan karena persiapan. Sesuatu sedang digendong dalam kekekalan, sesuatu yang belum dinyatakan kepada manusia. Sang Putra telah diserahkan, tetapi pekerjaan itu belum selesai. Penebusan sedang berlangsung. Bahkan jika dunia tidak lagi mendengar satu kata pun, momen hening ini seperti jeda di antara adegan-adegan dalam sebuah drama. Panggung sudah diatur, adegan sudah diubah, karakternya seakan-akan menghilang, tetapi di balik layar semuanya bergerak. Dan itulah yang sebenarnya terjadi. Sementara alam terdiam, dunia spiritual sedang mempersiapkan sebuah gerakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam suasana ketegangan yang sakral inilah keheningan menjadi fasih. Keheningan itu berbicara tentang penderitaan Bapa, penyerahan diri Anak dan pengharapan Roh Kudus. Tritunggal bergerak melalui keabadian dengan sinkronisasi yang sempurna. Sementara manusia, tanpa pemahaman, berjalan di bawah langit yang hitam. Ketiadaan cahaya adalah cerminan dari ketiadaan pemahaman. Namun keheningan juga mengajarkan bahwa dalam menghadapi misteri ilahi, satu-satunya sikap yang mungkin adalah kehancuran. Dan ada saat-saat ketika kata-kata berhenti dan jiwa membungkuk. Seluruh Yerusalem merasakan beban ini. Bahkan para imam pun tidak dapat menyembunyikan ketidaknyamanan mereka. Apa yang tampak sebagai akhir dari segalanya sebenarnya mengantarkan pada era baru, tetapi masih terlalu dini untuk disadari. Di Kalvari, mereka yang berada di dekat salib memandang dengan mata berair dan hati yang bingung. Beberapa orang berpaling, tidak sanggup menahan kengerian. Sebagian lainnya masih lumpuh. Kegelapan sore itu sepertinya tidak ada habisnya, dan rasa kehilangan menggantung seperti awan tebal. Tetapi di balik keheningan itu, sebuah realitas yang lebih besar sedang berlangsung di tempat yang tak terlihat. Karena ketika langit menutup bumi, hati seorang prajurit Romawi mulai diserang oleh sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan dalam kata-kata berikutnya yang keluar dari mulutnya, sesuatu yang tidak terduga akan dinyatakan di depan semua orang. Salib, yang sampai saat itu telah menjadi tanda kutukan, mulai diakui sebagai takhta seorang raja. Perwira yang gemetar, pertobatan yang tak terduga. Sebelum kita melangkah lebih jauh,
Jika konten ini telah memberkati hidup Anda, beri tanda suka, beri komentar, dan bagikan. Masih di bawah bayang-bayang keheningan yang tidak biasa itu, di antara pecahan peluru di sore hari yang mulai gelap dan debu yang menempel di Golgota, mata seorang pria terbuka pada sebuah kenyataan yang tidak pernah ia bayangkan. Seorang perwira Romawi yang sudah terlanjur keras karena perang dan terbiasa melihat orang-orang mati secara perlahan, dihadapkan pada sesuatu yang tidak dapat ia jelaskan. Itu bukan sekedar eksekusi biasa, itu bukan sekedar penjahat biasa yang tergantung di antara langit dan bumi. Seolah-olah seluruh alam semesta berputar mengelilingi salib itu. Dan dia, bahkan tanpa memahami sepenuhnya, mulai menyadari. Matius, bab 27, ayat 54, mencatat momen ini dengan jelas. Ketika perwira dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, mereka berkata, "Sungguh, Ia ini adalah Anak Allah." Kata-kata ini tidak datang dari seorang murid, tidak pula dari seorang nabi. Itu keluar dari mulut seorang prajurit Romawi, perwakilan kekaisaran yang memerintah Israel dengan tangan besi. Seorang pria yang beberapa jam sebelumnya mungkin telah berpartisipasi dalam ejekan, cemoohan, dan kebrutalan terhadap Yesus. Pemandangannya berat, salib masih tegak berdiri, tubuh Kristus sudah tak bernyawa dan di sekelilingnya tak dapat disangka lagi tanda-tanda bahwa sesuatu yang jauh melampaui alam telah terjadi. Tabir telah terkoyak, bumi telah berguncang, langit menjadi gelap di siang bolong, dan orang mati terlihat berjalan. Tetapi yang menyentuh hati perwira itu bukan hanya tontonan itu, melainkan cara Yesus mati. Sepanjang penyaliban, ia melihat seorang laki-laki yang tidak membalas hinaan, yang tidak berteriak minta balas dendam, yang menjadi perantara bagi para algojonya dengan berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas, pasal 23, ayat ke-34. Ia melihat seorang laki-laki yang, bahkan dalam penderitaannya, menyerahkan ibunya ke dalam perawatan seorang teman yang menyambut seorang pencuri ke dalam surga, yang berteriak kesakitan, tetapi dengan bermartabat. Semua itu terkumpul dalam hati prajurit itu hingga ia tidak dapat mengingkarinya lagi. Inilah seseorang yang tidak seperti siapapun yang pernah dijatuhi hukuman mati. Pernyataan perwira itu lebih dari sekadar pengakuan sesaat. Itu adalah proklamasi teologis yang mendalam. Ia tidak hanya mengatakan bahwa Yesus tidak bersalah. Ia juga tidak hanya mengatakan bahwa ia adalah orang baik. Dia mengenali identitasnya. Sungguh, ini adalah anak Tuhan. Di tengah-tengah sistem keagamaan yang menolak kebenaran ini dan sebuah kekaisaran yang tidak mempedulikannya, seorang asing kafir yang kejam tersentuh oleh wahyu roh dan melakukan apa yang tidak dilakukan oleh banyak orang Yahudi. Dia mengenali Kristus. Peristiwa ini membawa pelajaran spiritual yang kuat. Itu menunjukkan bahwa salib tidak hanya bertindak atas yang patah, tetapi juga atas yang keras. Pengorbanan Yesus bahkan menjangkau hati yang paling tertutup, bahkan pikiran yang paling skeptis, bahkan mereka yang, di mata manusia, berada paling jauh dari kasih karunia. Salib tidak selektif dalam ruang lingkupnya, ia universal dalam persembahannya. Dan lebih dari itu, momen ini menunjukkan bahwa bahkan di saat kekalahan yang nyata, kerajaan itu sedang maju. Buah pertama dari pengorbanan itu dipanen oleh orang asing. Ini mengantisipasi apa yang akan terjadi kemudian dengan Injil yang menerobos penghalang-penghalang Israel dan menjangkau bangsa-bangsa non-Yahudi di mana-mana. Seolah-olah Bapa berkata, Injil ini akan diperuntukkan bagi semua orang. Dimulainya di sini dengan perwira ini, namun akan meluas hingga ke ujung bumi. Teologi salib menemukan dalam diri pria ini sebuah kesaksian hidup, seseorang yang melihat kesakitan, penyerahan diri, kuasa dan keheningan, dan tidak menentang kebenaran. Salib, yang merupakan alat kematian, baginya menjadi penyataan kehidupan. Dan pada saat itu, bahkan tanpa memahami semua yang terjadi, ia bersujud di hadapan Putra Tuhan. Injil, sejak saat itu, memperoleh dimensi baru. Tidak lagi terbatas pada mereka yang mengetahui kitab suci, mereka yang menantikan Mesias, mereka yang memiliki warisan iman. Sekarang bahkan mereka yang berada di luar dapat mengenali melalui roh siapa Yesus. Salib berbicara dalam semua bahasa, menjangkau semua budaya, mematahkan semua perlawanan. Perwira itu, yang ditempatkan di sana untuk mengawasi kematian seorang terpidana, meninggalkan tempat itu sebagai seseorang yang telah menyaksikan dimulainya sebuah era baru.
Sementara prajurit lainnya masih terdiam melihat kejadian itu, dia sudah tersentuh oleh sesuatu yang abadi. Salib itu diam dan kokoh, tetap tegak, tetapi sekarang mulai memancarkan suara yang akan bergema selama berabad-abad. Dan sementara itu, di balik layar realitas yang terlihat, sesuatu yang lebih mendalam tengah terungkap. Dunia spiritual yang tadinya sunyi senyap, mulai bergairah. Sebab dengan kematian orang saleh itu, wilayah bumi yang lebih rendah mulai merasakan kehadiran yang tak terduga, reaksi kegelapan. Dunia spiritual dilanda peperangan saat tubuh Yesus tergantung tak bernyawa di kayu salib dan orang-orang yang kebingungan mencoba memahami tanda-tanda yang telah mengguncang Yerusalem di dunia tak terlihat. Sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Itu adalah konflik yang sunyi di mata manusia, tetapi menggelegar di alam spiritual. Neraka, yang hingga saat itu bersukacita melihat anak Tuhan disalibkan, mulai menyadari bahwa ia telah jatuh ke dalam perangkapnya sendiri. Di balik layar kosmos, kematian Kristus tidak melambangkan akhir, tetapi awal dari keruntuhan spiritual yang tidak dapat diubah lagi. Salib, bagi mata manusia, tampak sebagai simbol kekalahan, tetapi dalam rencana kekal, itu adalah senjata penaklukan. Di sana domba yang dibunuh itu menyerang wilayah yang didominasi oleh kegelapan selama berabad-abad dan kehadirannya mulai mengguncang struktur spiritual yang dalam. Surat kepada jemaat di Kolosa, pasal 2, ayat 15, menyingkapkan misteri ini dengan jelas. Dan setelah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, ia menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kristus, dengan menyerahkan dirinya, tidak dikalahkan. Kematiannya merupakan penyerahan diri yang strategis yang menipu musuh. Dan ketika ia turun ke wilayah bumi yang lebih rendah, ia tidak melakukannya sebagai orang yang kalah, tetapi sebagai seorang raja yang menyerbu wilayah musuh untuk menyelamatkan tawanan. Turunnya ini disebutkan dalam Efesus, bab 4, ayat 8-10. Naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Sekarang dia telah naik, apalagi kalau bukan bahwa dia juga telah turun terlebih dahulu ke bagian bumi yang lebih rendah. Dia yang turun juga adalah dia yang sama yang naik ke atas semua surga untuk memenuhi semua hal. Bahasanya jelas. Terjadi penyerbuan, pergerakan antar dimensi. Putranya pergi ke Hades, bukan sebagai tahanan, tapi sebagai penakluk. Mereka yang berada di bawah bayang-bayang Sheol, orang-orang benar yang menantikan janji itu, merasakan mendekatnya dia yang memegang kunci kematian di tangannya. Mereka yang tadinya terkurung dalam harapan kini melihat cahaya penebusan sedang mendekat. Kematian, yang terbiasa menahan siapa saja yang memasukinya, untuk pertama kalinya menemukan seseorang yang tidak dapat ditahan dalam isi perutnya. Dan sementara itu, kekuatan-kekuatan rohani kegelapan bereaksi. Kehadiran orang suci itu di antara orang mati sungguh tak tertahankan. Dia tidak seharusnya berada di sana. Kekudusannya menembus kepadatan neraka. Dia tidak berseru meminta pembebasan, karena dia ada di sana sebagai Tuhan. Dan hukuman yang pernah menghukum manusia mulai hancur di hadapan kuasa darahnya. Peperangan rohani ini tidak melibatkan pedang atau teriakan, tetapi otoritas. Yesus tidak berdebat dengan setan. Dia tidak bernegosiasi. Dia tidak mengemis. Ia hanya menelanjangi, menyingkirkan, dan membatalkan keputusan hutang yang melawan kita, seperti yang dinyatakan dalam Kolose pasal 2, ayat 14, dipaku di kayu salib, dan di sanalah si penuduh kehilangan suaranya. Neraka dipermalukan di depan umum, bukan di hadapan manusia, tetapi di hadapan surga dan kekuatan spiritual. Salib menjadi altar keadilan. Ketaatan Kristus sampai mati adalah meterai ciptaan baru. Rencana Tuhan sejak kekekalan kini nyata. Dan kegelapan yang pernah beroperasi di bawah ketidaktahuan manusia pun terungkap. Tidak ada yang bisa disembunyikan lagi. Cahaya telah turun dan kegelapan tidak dapat lagi menahan wahyu. Kitab Wahyu menggemakan kebenaran ini dalam bahasa kenabian. Dalam Wahyu pasal 1, ayat 18, Kristus sendiri menyatakan, "Akulah yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Kepemilikan kunci-kunci ini bukan simbolis. Ini melambangkan otoritas absolut atas takdir kekal. Itu berarti cengkeraman kematian telah dipatahkan. Neraka tidak lagi mendikte aturan. Masa tirani dia akan segera berakhir. Kemenangan salib itu total, meski tidak terlihat selama beberapa jam. Para pengikutnya, yang tenggelam dalam kesakitan,
tidak dapat melihat apa yang terjadi di balik tabir. Namun di alam spiritual, cahaya telah meledak seperti guntur, dan pintu-pintu harapan mulai terbuka. Dunia tidak mengetahuinya, namun rencana ilahi terus berjalan dengan ketepatan yang mutlak. Dan sementara itu, di dunia manusia, hari Sabat telah mendekat. Jasad Yesus akan diturunkan dari salib, dibungkus dengan kain lenan, dan ditempatkan di makam pinjaman. Segala sesuatu tampaknya telah berakhir. Namun dalam kesunyian Sabtu itu di jantung bumi, sesuatu yang tak terlukiskan masih bergerak. Keheningan sebelum kemuliaan. Tubuhnya tidak lagi di kayu salib, paku-pakunya telah dicabut, mahkota duri telah dicabut dari dahinya, dan darah yang masih segar mengotori kain lenan yang membungkus Anak Allah. Yusuf dari Arimatea tergerak oleh keberanian diam-diam, meminta jenazah Yesus dan meletakkannya di makam baru yang digali di dalam batu. Batu itu digulingkan ke pintu masuk dan kemudian keheningan menyelimuti sepenuhnya. Hari itu hari Sabtu, hari istirahat, hari ketujuh. Hari yang dalam ciptaan dikhususkan oleh Tuhan sebagai tanda pekerjaannya yang telah selesai. Namun kini, Sabtu itu diselimuti duka. Tidak ada istirahat, yang ada hanyalah kesakitan, kebingungan, ketidakpercayaan. Bagi para pengikutnya, segalanya tampak sudah berakhir. Harapan yang berjalan bersama mereka, yang melipat gandakan roti, yang menenangkan laut, yang berbicara dengan penuh otoritas, kini terbaring di dalam makam yang tersegel. Tanpa diragukan lagi, ini adalah Sabtu tergelap sepanjang sejarah. Langit tetap sunyi, keajaiban berhenti. Suara sang guru tidak lagi bergema di perbukitan Galilea, seolah-olah penciptaan terjebak dalam pola penahanan. Dan dalam selang waktu antara kematian dan kebangkitan, dunia yang kelihatan tampak membeku. Tetapi di balik layar yang tidak kelihatan, Roh Tuhan bergerak dengan keagungan yang hening. Kitab suci memberi kita pandangan sekilas tentang apa yang terjadi pada masa tersembunyi ini. Dalam Efesus, pasal 4, ayat 8-10, tertulis bahwa Kristus turun ke bagian bumi yang paling bawah sebelum naik ke atas semua langit. Turunan ini, yang kurang dipahami banyak orang, menyingkapkan misi yang tak terlihat tetapi mutlak diperlukan. Dia tidak aktif. Saat jasadnya beristirahat dalam makam, Roh Juru Selamat melintasi wilayah Zol, menyatakan kemenangan bagi mereka yang menunggu. Momen ini adalah penggenapan dari apa yang juga dijelaskan dalam 1 Petrus, bab 3, ayat 19 dan 20, di mana ia juga pergi dan berkhotbah kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ini bukan tentang khotbah tentang pertobatan, tetapi tentang menyatakan kemenangan. Gema salib mencapai batas-batas rohani dan orang-orang benar di masa lalu yang meninggal dalam iman akhirnya melihat janji itu terpenuhi. Bayangkan Abraham, Musa, Daud, para nabi, para martir, dan semua orang yang mati dengan harapan akan Sang Penebus. Sekarang, mendengar suara Kristus sendiri, melintasi lorong-lorong abadi, mengumumkan, sudah selesai. Anak domba telah disembelih, harga telah dibayar, dan jalan kembali kepada Bapa telah terbuka. Namun keheningan Sabat ini tidak hanya bersifat rohani, tetapi juga emosional. Para murid tercerai-berai, tenggelam dalam kesedihan. Petrus menanggung beban penyangkalan. Maria menangis karena ketidakhadiran putranya. Yohanes mencoba memproses semua yang disaksikannya di kaki salib. Mereka tidak mengetahuinya, tetapi apa yang tampak seperti akhir sebenarnya merupakan titik balik paling kuat dalam sejarah penebusan. Sabat Yahudi mengharuskan istirahat, tetapi hati mereka tidak menemukan kedamaian. Perkataan Yesus masih terngiang dalam benaknya, dalam 3 hari aku akan bangkit. Namun rasa sakitnya lebih kuat dari ingatan. Sulit untuk percaya ketika segalanya tampak mati. Dan disitulah jeda ini membawa pelajaran abadi. Ada saatnya janji seakan terkubur, langit tetap sunyi dan harapan seakan pupus. Tetapi seperti hari Sabtu itu, Tuhan terus bekerja bahkan ketika segala sesuatu tampaknya terhenti. Hari Sabtu antara penyaliban dan kebangkitan merupakan gambaran ketegangan antara rasa sakit dari apa yang sudah terjadi dan kemuliaan dari apa yang belum terjadi. Itulah wilayah di mana keimanan diuji, di mana kepercayaan disempurnakan, di mana visi disembunyikan sehingga keyakinan menang. Dan itu juga merupakan momen yang mendahului mukjizat, karena keheningan Tuhan tidak pernah identik dengan ketidakhadiran, tetapi dengan kehamilan. Dalam waktu tersembunyi ini, Kristus tidak hanya menyatakan kemenangan, tetapi juga mengambil alih kunci-kunci kekal. Dalam Wahyu pasal 1, ayat 18, ia menyatakan,
Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kunci-kunci ini tidak diwariskan, tetapi diperoleh dengan usaha, diambil dengan otoritas, bukan dengan kekuatan tentara, tetapi dengan darah yang tertumpah di Golgota. Sejak saat itu, kematian tidak lagi berkuasa seperti sebelumnya. Ketakutan tidak lagi mendominasi dengan kekuatan yang sama. Dan neraka, yang pernah begitu yakin akan kemenangannya, kini gemetar menghadapi kenyataan yang perlahan menampakkan dirinya. Batu itu masih di tempatnya, tetapi tidak bisa lagi menghentikan apa yang akan terjadi. Makam itu tampak tersegel, tetapi tidak dapat lagi menampung apa yang ada di dalamnya. Pada Sabtu yang gelap itu, tak seorang pun membayangkan bahwa fajar berikutnya akan membawa perubahan yang akan menulis ulang sejarah. Langit bersiap untuk terbuka. Roh sudah bergerak dan bumi yang sunyi menanti suara langkah kaki pertama yang keluar dari kuburan. Maka, di tengah-tengah gempa bumi dan kegelapan, tabir yang terkoyak dan makam yang terbuka, keheningan dan kemuliaan, kita menyaksikan bahwa kematian Yesus Kristus merupakan momen yang paling menentukan dalam sejarah. Dunia alam dan spiritual bereaksi seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh ciptaan bersujud di hadapan salib, bahkan orang mati pun bangkit untuk mengakui kuasa Anak Allah. Setiap tanda, setiap guncangan, setiap bayangan dan setiap kata menyingkapkan bahwa ini bukan sekadar akhir dari sebuah kehidupan, tetapi awal dari keabadian yang baru. Tabir yang memisahkan kita dari Bapa telah terkoyak, kegelapan yang mengelilingi kita telah dilawan. Dosa telah ditaklukkan, neraka telah dipermalukan, dan kematian telah dikalahkan. Dan semua ini terjadi karena cinta. Kasih yang tidak hanya menyelamatkan, tetapi juga mengundang kita untuk hidup sepenuhnya berdamai dengan Allah. Harganya telah dibayar, pintu telah dibuka, dan hari ini kasih karunia yang sama yang mengubah seorang perwira dan membebaskan para tawanan juga tersedia bagi saya dan Anda. Mungkin mendengar semua ini menyentuh hati Anda. Barangkali Anda mendapati diri Anda terdiam di hadapan kisah ini, sebagaimana ciptaan terdiam pada Sabtu yang gelap itu. Dan jika dalam keheningan ini Anda mendengar bisikan yang berkata, "Kembalilah padaku," ketahuilah bahwa itu adalah Kristus sendiri yang memanggil Anda kembali ke rumah. Oleh karena itu, jika Anda telah menyimpang dari jalan Tuhan, tetapi ingin berdamai dengan Yesus Kristus atau bahkan memulai perjalanan baru dengannya hari ini, berikan komentar di bawah ini. Saya menerima Engkau, Tuhan Yesus, sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang cukup bagi hidup saya. Komentar Anda adalah sebuah deklarasi ke surga, sebuah respons terhadap panggilan terpenting dalam hidup Anda. Dan jika Anda telah menyerahkan hidup Anda kepada Kristus, tuliskan amin di kolom komentar. Ini membantu pesan ini menjangkau lebih banyak kehidupan yang perlu mengetahui kebenaran ini. Bagikan video ini dengan orang yang Anda cintai. Seseorang mungkin membutuhkan kata itu saat ini. Semoga kedamaian, kasih karunia dan cinta Yesus Kristus memenuhi hati Anda. Dan janganlah kita pernah lupa, seluruh dunia berubah setelah hembusan napas terakhirnya di kayu salib. Semoga kebenaran ini juga mengubah kehidupan kita. Sampai jumpa lain waktu.